Bab 2641, dikendalikan dengan ketat. Ye Bufan tersenyum sedikit. Tampaknya setiap orang punya kelemahan, dan akan mudah untuk menembusnya begitu Anda menemukannya. Apa yang kau tertawakan? Sudah kubilang, jangan pernah berpikir aku akan membantumu mengatasi masalah Wang Chen. Jueran mengatakannya dengan nada yang sangat tegas, tetapi selalu ada sedikit kesan pengecut dalam ekspresinya. Minggir. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya untuk mendorong Ye Bufan dan berjalan maju. Namun, dia berhenti tidak jauh dari situ, ragu-ragu dan berkata, lebih baik kau menyerah pada ide tentang Wang Chen. Dia telah dipilih oleh ketua sekte sebagai penerus berikutnya, dan tidak mungkin bagimu untuk membawanya pergi. Aku menyarankanmu untuk segera kembali dan tidak pergi ke lembah Jueqing, jika tidak, kau akan kehilangan nyawamu. Itu tidak mungkin. Aku sudah bilang aku tidak akan pernah menyerahkan siang-siang kecuali dia mau tinggal di lembah Jueqing dengan sukarela. Ye Bufan tersenyum tipis, Tetua Agung, kebetulan kita akan pergi ke arah yang sama, bagaimana kalau aku mengajakmu keluar, itu akan lebih cepat. Saat dia berbicara, pikirannya bergerak dan dia memanggil Jiu Tian keluar. Tidak, aku bisa jalan sendiri. Sekarang Jueran ingin menjaga jarak sejauh mungkin darinya dan tidak ingin terlalu dekat. Ye Bufan berkata dengan tenang, kalian telah membuang-buang banyak waktu. Jika kalian gagal mengejar kedua murid kalian setelah meninggalkan hutan monster, bagaimana kalian akan menjelaskan apa yang telah kalian lakukan selama ini? Ekspresi Jueran membeku, dia berhenti, lalu berbalik dan melompat langsung ke 9 surga. Senyum muncul di bibir Ye Bufan. Dia pikir dia sudah memahami kelemahan wanita tua ini dan bisa mengendalikannya dengan mudah. Dia dan Zhongli Mei juga menaiki perahu, dan Jiu Tian melayang ke langit, terbang keluar dari hutan monster. Ye Bufan berdiri di haluan perahu. Monster dan binatang buas menghindarinya sepanjang jalan, jadi tidak ada masalah. Namun segera setelah mereka terbang, ketiga orang itu menemukan ada yang tidak beres. Mereka melihat monster di bawah kaki mereka berlarian menuju area inti. Monster-monster segala ukuran itu bagaikan gelombang pasang dan tampak sangat mengesankan. Zhongli Mei terkejut, apa yang terjadi? Sesuatu sepertinya telah terjadi. Siapa peduli? Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ye Bufan sudah mendapatkan kristal kaca pendamping. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan Yi Luo Xiang sesegera mungkin. Dia sama sekali tidak tertarik pada monster itu. Hutan monster bagaikan kuning telur dalam telur. Ye Bufan sekarang telah menyelesaikan penyeberangan dan targetnya adalah lembah Jueqing di arah lain. Jiu Tian membelah langit dan menghilang di cakrawala bagai sebilah pisau tajam. Dan tepat di belakang mereka, seluruh hutan monster berada dalam kekacauan total. Dikatakan bahwa setelah orang-orang dari 4 sekte utama diusir dari Gunung Singa dan Harimau oleh Ye Bufan, mereka semua putus asa. Hal ini terutama berlaku bagi Feng Rusong, yang baru saja mengundurkan diri dari jabatan pemimpin sekte dan mengambil peran sebagai tetua agung sekte tersebut. Dia penuh percaya diri saat datang ke hutan monster, tetapi dia kembali dengan tangan hampa dan tidak membawa apapun. Sebaliknya, ia kehilangan murid inti, Feng Wugou. Hal ini membuatnya semakin malu setelah dia kembali. Tepat ketika dia merasa amat kesal, tiba-tiba sebuah sosok melintas dan sosok yang mempesona muncul di depan matanya. Feng Rusong tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Xia Yuanmei akan datang kepadanya saat ini. Penatua Xia, apakah ada yang salah? Tentu saja ada sesuatu. Xia Yuanmei memainkan ujung rambutnya dengan sikap menawan. Penatua Feng, apakah Anda akan kembali seperti ini? Apakah Anda benar-benar bersedia melakukan ini? Feng Rusong tersenyum pahit, memangnya kenapa kalau kita tidak mau? Sekarang kompanion Colored Device Crystal sudah jatuh ke tangan anak bernama Ye itu, dan dia mendapat dukungan dari Magic Eye Golden Lion, apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita harus mencari cara. Kita tidak bisa datang ke sini dengan sia-sia. Xia Yuanmei juga punya idenya sendiri. Awalnya, kali ini Istana Surga telah mengerahkan pasukan besar dan mengirimkan 2 orang tetua mereka yang berada di puncak tahapan Mahayana, serta 3 orang murid inti. Akibatnya,
Dialah satu-satunya yang tersisa sekarang. Untungnya Yan Wuhui tidak ada. Setelah dia kembali, dia akan mempunyai kesempatan untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Tetapi prasyaratnya adalah melakukan sesuatu. Jika dia kembali dengan malu, saya khawatir sekte tidak akan mengizinkannya menjadi tetua agung. Feng Rusong mengerutkan kening. Sekarang situasinya sudah diputuskan, dengan pengetahuannya, dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menyelamatkan situasi. Penatua Xia, apakah Anda punya ide bagus? Xia Yuanmei berkata, kristal kaca berwarna pendamping sudah tidak ada, tetapi kita masih memiliki dua anak singa yang baru lahir, yang juga merupakan harta karun. Selama kita membawa kedua makhluk kecil ini kembali dan membesarkan mereka untuk sementara waktu, lalu melepaskan darah mereka, efeknya pasti akan jauh lebih baik daripada kristal kaca berwarna pendamping. Ini, apakah kamu gila? Feng Rusong terkejut. Apakah kamu lupa aturan istana Taiksu sebelumnya? Kami, para kultivator manusia, tidak diizinkan menyerang klan singa emas mata ajaib. Kali ini kami datang untuk mengambil kristal kaca pendamping. Intinya, kami tidak menyentuh klan singa emas mata ajaib, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan. Namun, jika singa kecil itu dibawa pergi, itu akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap aturan istana Taiksu. Xia Yuanmei menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, ini adalah aturan dari bertahun-tahun yang lalu. Aturan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi selama entah berapa tahun. Apakah ada orang di istana Taiksu yang masih membicarakan masalah ini sekarang? Tidak ada yang peduli sama sekali, jadi mengapa repot-repot? Lagi pula, hanya ada dua dari kita yang terlibat dalam masalah ini. Selama kita tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu? Feng Rusong melambaikan tangannya lagi, ini masih tidak mungkin. Mengesampingkan perjanjian istana Taiksu, kamu dan aku bukanlah lawan dari dua singa emas mata ajaib, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan singa kecil itu? Jangan khawatir tentang itu. Kami tidak merampokmu. Xia Yuanmei tersenyum bangga. Lihat apa ini. Setelah berkata demikian, dia memutar pergelangan tangannya dan dua jimat muncul di telapak tangannya. Benda-benda ini nampak cukup tua. Kertas jimat itu telah menguning dan bahkan tampak agak usang. Akan tetapi, rune yang terukir di atasnya berkelap-kelip dengan cahaya dan tampak sangat luar biasa. Feng Rusong bertanya dengan bingung, apa benda ini? Jimat tembus pandang. Xia Yuanmei berkata, ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Aku mendapatkannya dari relik kuno 100 tahun yang lalu. Selama kamu menggunakan jimat ini di tubuhmu, kamu bisa benar-benar tidak terlihat. Tidak hanya tidak akan ada yang menemukanmu, bahkan napasmu pun bisa disembunyikan sepenuhnya. Tidak peduli apakah itu orang kuat di periode Mahayana atau monster tingkat 9, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Apakah itu begitu kuat? Meskipun Feng Rusong berpengetahuan luas, dia juga terkejut. Jimat tembus pandang sebelumnya berada pada tingkat yang sangat tinggi, yang paling banter hanya dapat menghalangi kesadaran spiritual para kultivator. Namun, begitu Anda berhadapan dengan monster, aura Anda pasti akan keluar, dan Anda tidak akan bisa sepenuhnya menghilang. Jika benar seperti yang dikatakan Xia Yuanmei, kedua jimat ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Kemudian dia mengerti maksud pihak lainnya, maksudmu, kita pergi dan mencuri dua singa kecil itu. Itu benar, Xia Yuanmei berkata, efek tembus pandang dari jimat itu bisa bertahan selama 2 jam. Selama waktu itu, kita bisa masuk dan keluar dari mana saja. Selama kita menemukan kesempatan, kita bisa mencuri dua singa kecil itu. Saat itu, tidak akan ada yang tahu, dan tidak akan ada yang tahu bahwa itu dilakukan oleh kita berdua. Sebagai mantan pemimpin sekte, Feng Rusong masih sangat berhati-hati. Setelah ragu sejenak, dia berkata, karena Penatua Xia begitu yakin, mengapa dia datang menemuiku? Masalahnya sangat realistis. Jika jimat ini benar-benar berguna seperti yang dikatakan Xia Yuanmei, dia akan pergi ke sana sendiri. Tidak perlu memberikan keuntungan seperti itu pada dirinya sendiri dan membuang-buang jimat tambahan. Bab 2642 Singa Kecil Hilang. Ini, Xia Yuanmei merasa malu sejenak, tetapi segera mendapatkan kembali senyum menawannya.
Penatua Feng memang orang yang cerdas, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Efek dari kedua jimat ini memang seperti yang kukatakan, tetapi 100 tahun telah berlalu, dan aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang masih bisa dipertahankan. Kali ini kita akan masuk jauh ke dalam gua singa emas mata iblis. Jika terjadi kesalahan, itu akan sangat berbahaya. Dengan kemampuanku sendiri, aku khawatir aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi aku ingin meminta Penatua Feng untuk melakukannya bersama-sama. Xia Yuanmei mengatakan yang sebenarnya. Dia pernah berpikir untuk melakukannya sendirian, tetapi risikonya terlalu besar. Meskipun dia sekarang berada di puncak Mahayana, dia masih lebih lemah dari singa emas bermata setan, dan mereka ada dua. Jika Anda berada di luar, tidak apa-apa. Jika kamu tidak menang, kamu masih bisa melarikan diri. Namun berbeda dengan di dalam gua. Begitu dia terperangkap di dalam oleh dua singa emas itu, dia pasti akan mati. Jadi setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk meminta La Feng Rusong untuk bergabung dengan mereka. Dengan keterampilan yang dimilikinya, mereka dapat bangkit meskipun aksinya gagal. Terlebih lagi, dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk memindai sebelumnya dan menemukan bahwa totalnya ada dua singa kecil. Satu sudah cukup baginya dan tidak perlu menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Melihat ketulusan hatinya, Feng Rusong pun tak kuasa menahan diri untuk mempercayai sebagian besar perkataannya. Seberapa yakin Anda, jika ini gagal, kemungkinan besar akan membawa bencana bagi kita. Xia Yuanmei yakin, jika Penatua Feng dan aku bekerja sama, ada peluang keberhasilan sebesar 90%. Bahkan jika kami gagal, kami bisa lolos. Feng Rusong berpikir, sekalipun kita berhasil menangkap singa kecil itu, bagaimana caranya kita mengeluarkannya dari hutan monster ini? Saya sudah bersiap untuk ini. Xia Yuanmei berkata, dan pikirannya bergerak, dan dua tas kain besar muncul di telapak tangannya. Benda ini berwarna perunggu dan tampak sangat mirip dengan tas kain biasa, tetapi memancarkan fluktuasi energi misterius yang kuat. Ini adalah senjata ajaib. Selama kita memasukkan dua singa kecil itu ke dalamnya, tidak akan ada napas yang bocor, dan tidak akan terdeteksi oleh monster-monster itu. Tetua Agung, seperti kata pepatah, keberuntungan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Jangan lewatkan. Jika Anda kehilangan kesempatan ini, saya khawatir Anda tidak akan pernah mendapatkannya lagi di masa mendatang. Feng Rusong merenung sejenak, dan akhirnya menggertakkan giginya. Sepertinya Penatua Xia sudah siap. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Xia Yuanmei terkekeh, kalau begitu, mari kita mulai tanpa menunda lagi. Dia memberikan salah satu tas ajaib kepada Feng Rusong, lalu mengeluarkan dua jimat. Didorong oleh sumber sebenarnya, jimat tembus pandang itu segera berubah menjadi dua sinar cahaya keemasan dan menembus tubuh kedua orang itu masing-masing. Kemudian sosok kedua orang itu perlahan mulai menjadi ilusi, dan akhirnya menghilang, bahkan aura di tubuh mereka pun menghilang sepenuhnya. Ayo pergi. Mereka telah membuat tanda-tanda spiritual khusus pada tubuh mereka, sehingga mereka dapat menemukan satu sama lain dan bergegas menuju gua di Gunung Singa dan Harimau bersama-sama. Pada saat ini di dalam gua, dua singa emas dengan mata ajaib kembali lagi. Kedua anak singa yang baru lahir masih relatif lemah. Setelah bermain beberapa saat, mereka berbaring dan tertidur lelap. Si singa emas bermata ajaib mengeluarkan dua pil transformasi, memberikan satu kepada istrinya, dan berkata, jika aku tahu Dr. Ye pergi terburu-buru, aku seharusnya bertanya bagaimana cara minum pil ini dan apa saja kontraindikasinya. Singa betina berkata, itu seharusnya bukan masalah besar. Jika memang ada, Dr. Ye akan memberi tahu kita. Saya akan langsung menanggapinya. Si singa emas bermata ajaib berpikir sejenak dan berkata, lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Baiklah, aku akan mencobanya terlebih dahulu. Kamu bisa melihat situasinya nanti. Jika tidak ada masalah, kamu bisa mengambil yang lain. Singa betina mengangguk setuju, ini ide bagus. Si mata ajaib singa emas melemparkan pil itu langsung ke mulutnya. Pil itu meleleh di mulutnya, kemudian aliran energi mulai menyebar perlahan dalam tubuhnya. Singa betina berdiri di dekatnya,
menatap suaminya dengan mata menyala-nyala. Seiring berjalannya waktu, tubuh besar singa emas mata ajaib mulai menjadi ilusi, dan akhirnya berubah menjadi bola cahaya merah menyala. Cahaya dan bayangan perlahan menghilang, menjadi sangat tipis, lalu mulai menyusut perlahan. Sekitar 1 jam kemudian, bola cahaya dan bayangan itu perlahan berubah wujud menjadi sesosok manusia, dan samar-samar terlihat seorang pria parubaya bertubuh tinggi yang tampak sangat agung dan kuat. Berhasil, hahaha, benar-benar berhasil, sepertinya efek pil ini sangat bagus. Melihat semua ini, singa betina tertawa gembira. Meskipun Magic Eye Golden Lion belum sepenuhnya berubah menjadi wujud manusia, sisanya hanya mengubah yang virtual menjadi nyata dan perlahan-lahan mengembun. Jika tidak ada yang berubah, sisanya hanya masalah waktu saja. Karena telah hidup selama puluhan ribu tahun, para monster selalu bermimpi untuk berubah wujud menjadi manusia. Pada saat ini, sang singa betina tidak dapat menahan kegembiraannya, dia juga tidak mau menunggu suaminya menyelesaikan transformasinya. Dia langsung menelan pil transformasi di tangannya ke perutnya. Saat pil itu dengan cepat memasuki mulutnya, tubuhnya kehilangan kendali dan perlahan berubah menjadi bola cahaya. Dan pada saat ini, kedua singa kecil yang sedang tidur nyenyak di dekatnya tiba-tiba menghilang. Semua itu terjadi tanpa suara, dan kedua singa emas mata ajaib yang tengah sibuk bertransformasi tidak menyadari apapun sama sekali. Kedua singa kecil itu secara alami dicuri oleh Feng Rusong dan Xia Yuanmei yang menyelinap masuk. Setelah mereka berhasil, mereka dengan cepat meninggalkan gua, membawa tas dan berlari sepanjang jalan, mencoba untuk pergi sejauh mungkin dari sini sebelum efek jimat tembus pandang menghilang. Keduanya bergerak sangat cepat, dan ketika sosok mereka perlahan muncul, mereka sudah berada ribuan mil jauhnya dari Gunung Singa dan Harimau. Efek jimat tembus pandang ini memang sudah sangat melemah. Jimat ini hanya bertahan selama 1,5 jam. Xia Yuanmei berkata demikian, namun hatinya merasa lega. Sekarang dia ada di sini, dia hampir aman. Wajah Feng Rusong penuh dengan kegembiraan, kita benar-benar beruntung kali ini. Aku tidak menyangka bahwa anak bermarga Ye benar-benar memberikan 2 pil transformasi kepada kedua monster itu. Jika mereka tidak sibuk berubah menjadi bentuk manusia, akan sangat sulit bagi kita untuk berhasil. Xia Yuanmei berkata dengan nada mengeluh, kamu seharusnya tidak menghentikanku sekarang. Kita harus mengambil kesempatan untuk menyingkirkan kedua monster itu. 2 singa emas bermata ajaib dewasa jauh lebih berharga daripada singa-singa kecil itu. Tidak sesederhana itu. Feng Rusong menggelengkan kepalanya. Semua singa emas bermata ajaib adalah monster puncak tingkat ke-9. Bahkan saat mereka bertransformasi, mereka memiliki perlindungan energi yang sangat kuat. Kita tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Begitu kita membangunkan mereka, itu mungkin akan menjadi kerugian, dan kita bahkan tidak dapat mengambil anak-anaknya. Xia Yuanmei memikirkannya dan hasilnya sama, yah. Tidak peduli apa, perjalanan kita tidak sia-sia. Ayo cepat pergi dari sini. Kita selalu merasa tidak nyaman di hutan monster ini. Selama kita pergi dari sini, kita akan aman. Setelah Feng Rusong selesai berbicara, mereka berdua mempercepat langkah lagi dan dengan hati-hati berlari keluar dari hutan monster. Hahaha, tawa terbahak-bahak terdengar dari gua Gunung Singa dan Harimau. Pada saat ini, Magic Eye Golden Lion telah sepenuhnya menyelesaikan transformasinya dan memadatkan kembali tubuhnya. Sekarang ia nampak seperti seorang laki-laki setengah baya, tinggi, sangat berwibawa dan penuh wibawa yang mengagumkan. Setelah tertawa, ia melirik istrinya di sebelahnya. Pada saat ini, singa betina itu perlahan berubah menjadi wujud manusia, seorang wanita parubaya dengan postur yang indah. Bagus sekali. Sepertinya tidak akan lama lagi. Si singa emas bermata ajaib mengangguk puas, lalu menoleh ke samping. Tiba-tiba ekspresinya membeku dan ia terkejut ketika mendapati kedua singa kecil itu telah hilang. Bab 2643, Amarah Raja Singa. Namun, si mata ajaib singa emas tidak menganggapnya terlalu serius. Ia mengira bahwa istrinya telah menyiapkan 2 singa kecil itu sebelum meminum ramuan itu. Setelah menunggu beberapa saat, singa betina itu pun tuntas transformasinya,
berubah menjadi seorang wanita cantik setengah baya dengan postur tubuh yang menawan. Hebat, akhirnya aku berubah menjadi manusia. Singa betina pun sangat gembira. Ia memutar tubuhnya dan menatap suaminya di sampingnya. Gimana, aku masih cantik kan kalau begini? Indah, sangat indah. Si singa emas mata ajaib mengulurkan tangan dan menepuk bahu istrinya, lalu berkata dengan gembira, awalnya aku berpikir bahwa aku harus menunggu puluhan ribu tahun dan mencapai tingkat ke-10 seperti ayahku sebelum aku bisa berubah menjadi manusia. Aku tidak menyangka akan beruntung bertemu dengan Dr. Ye, yang membantu kami mewujudkan impian kami dengan begitu cepat. Ya, saya benar-benar tidak menyangka Dr. Ye memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia benar-benar dermawan kita. Sang singa betina mendesah, dan karena naluri keibuannya, ia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah dua singa kecil di sebelahnya. Melihat tidak ada apapun di tempat singa-singa kecil itu tidur nyenyak sebelumnya, mereka bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Di mana anak-anak kita? Apakah mereka pergi bermain? Singa emas bermata iblis tertegun sejenak, bukankah kau sudah mengurus anak-anak? Sang singa betina kebingungan dan menunjuk ke tempat di mana singa-singa kecil tadi tertidur lelap. Tidak, mereka masih tidur di sana ketika aku mulai meminum ramuan itu. Setelah berkata demikian, ekspresi kedua orang itu pun langsung berubah, dan mereka menyadari suatu masalah yang sangat serius, yakni anak mereka telah hilang. Singa emas bermata jahat melesat keluar dari gua, diikuti oleh singa betina dari dekat. Meski penampilannya telah berubah, aura di menai Golden Lion tidak berubah sama sekali. Melihat mereka telah berubah menjadi wujud manusia, beberapa monster yang menjaga pintu masuk gua segera melangkah maju untuk memberi selamat kepada mereka. Selamat, Yang Mulia, atas keberhasilan transformasi Anda. Singa bermata iblis berambut emas terlalu malas untuk memperhatikan pujian-pujian ini dan berteriak dengan tegas, biarkan aku bertanya kepadamu, apakah kamu melihat dua tuan muda tadi? Harimau bertaring pedang yang memimpin berkata, tidak, kami telah berjaga di sini dan tidak melihat kedua tuan muda itu keluar. Singa bermata iblis berambut emas memiliki ekspresi yang sangat muram, pergi dan temukan mereka untukku segera dan sampaikan perintahku. Tidak peduli apakah itu tuan muda atau kultivator manusia dalam jarak 1000 mil, bawa mereka kepadaku segera setelah kau menemukannya. Ya, beberapa monster setuju dan segera berhamburan, menyampaikan perintahnya. Setelah itu, seluruh kawasan di sekitar Gunung Singa Harimau menjadi riuh, dan semua monster keluar untuk mencari keberadaan si singa kecil dan biksu manusia itu. Namun setelah 1 jam penuh, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka telah menggali 3 kaki ke dalam tanah, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Setelah menerima laporan dari bawahan mereka, kedua singa itu tampak sangat muram, dan kegembiraan yang baru saja mereka rasakan saat bertransformasi pun hilang sepenuhnya. Tahukah kamu, makin tinggi level monsternya, makin sulit pula untuk bereproduksi. Mereka hidup selama puluhan ribu tahun sebelum melahirkan kedua singa kecil ini untuk pertama kalinya. Mereka dibuang sebelum mereka sempat mencintainya dengan benar. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Sialan, siapa yang mencuri anakku? Aku akan memotong-motongnya. Singa emas bermata iblis meraung dan gunung-gunung di sekitarnya pun bergetar. Monster-monster itu merangkak di tanah satu demi satu, dan tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Suamiku, tidak ada gunanya marah. Mari kita pikirkan dulu siapa pelakunya dan selamatkan anak itu sesegera mungkin. Sebagai perbandingan, singa betina jauh lebih tenang dan kalem. Sang singa emas bermata iblis menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan memaksa dirinya untuk tenang. Menurutmu siapa yang paling mungkin telah mencuri anak kita? Singa betina berkata, kita tidak bisa memastikannya. Tetapi pastilah para pembudidaya manusia itu yang datang ke sini sebelumnya. Pastilah orang-orang tercela itulah yang mencuri anak kita. Ekspresi Magic Eye Golden Lion berubah, mungkinkah itu Dr. Ye? Jika dia tidak memberi kita 2 pil transformasi, anak itu tidak akan hilang. Seharusnya tidak. Singa betina menggelengkan kepalanya. Yang paling berharga bagi para pembudidaya manusia adalah kristal glasir berwarna pendamping kita. Dr. Ye telah mengambil begitu banyak, tidak perlu baginya untuk mencuri anak itu.
Dan pikirkan lagi, jika dia benar-benar ingin menjadi musuh kita, tidak perlu memberi kita pil transformasi yang sebenarnya. Dia hanya perlu memberi kita 2 racun. Dengan keterampilan medisnya, apalagi mengambil anak itu, tidak akan sulit baginya untuk membawa kita pergi. Itu masuk akal. Si singa berambut emas bermata ajaib mengangguk-angguk berkali-kali. Lalu menurut Anda siapa yang paling mungkin bertanggung jawab atas masalah ini? Mata singa betina itu berkilat dengan niat membunuh. Pasti orang-orang dari 4 sekte besar, terutama beberapa yang tidak mendapatkan kompanion Colored Glass Crystal. Pasti karena inilah mereka punya niat jahat terhadap anak kita. Bahkan lembah Jueqing pun mungkin. Lagi pula, mereka hanya mendapat 3 potong kecil kompanion Colored Glass Crystal. Mereka serakah dan tak pernah puas. Banyak kultivator manusia yang hina dan serakah. Mereka bisa melakukan apa saja. Pasti orang-orang terkutuk ini. Singa emas bermata iblis mempunyai wajah penuh amarah dan niat membunuh. Siapapun yang menyentuh anakku akan dicabik-cabik. Singa betina berkata, suamiku, apa yang ingin kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita akan pergi mencari ayah kita. Jika saatnya tiba, aku akan meluncurkan gelombang binatang buas di hutan monster, menghancurkan 4 sekte utama, membuat manusia-manusia tercela itu membayar harganya, dan mendapatkan anak kita kembali. Benar sekali, ayo kita cari ayah kita sekarang. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka berdua terbang bersama ke udara dan menuju gunung belakang. Ada sebuah gunung yang jaraknya ribuan mil dari Gunung Singa dan Harimau. Kelihatannya tidak terlalu mencolok, tapi penuh dengan energi spiritual. Para pendeta manusia tidak mengenal tempat ini, tetapi para monster di hutan monster tahu bahwa ini adalah area terlarang bagi mereka dan tidak ada seorang pun yang berani menginjakan kaki di sini. Pasangan singa emas mata ajaib itu datang ke kaki gunung dan berlutut di depan sebuah gua besar. Anakku memberi salam kepada ayahku, dan aku memintamu untuk mengambil keputusan untukku. Mengapa kamu di sini? Apakah cucuku sudah lahir? Sambil berbicara, seorang lelaki tua berambut pirang dan tinggi berjalan keluar dari gua. Meskipun penampilannya sudah cukup tua, dia kuat, penampilannya berwibawa, dan memancarkan aura intimidasi seorang pria kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lelaki tua berambut pirang itu adalah monster tingkat ke-10 yang telah berubah wujud, ayah dari si singa emas mata ajaib, Raja Singa Emas. Ayah, anak kita lahir dengan selamat, tetapi telah dicuri oleh pendeta manusia yang hina. Si mata ajaib singa emas menuturkan kembali seluruh kisah dari awal hingga akhir dengan raut wajah duka dan geram. Sialan, beraninya manusia melakukan hal seperti itu. Setelah mendengar ini, Raja Singa Emas menjadi murka dan menamparkan sebuah gunung tinggi di sebelahnya, menghancurkannya hingga ke tanah. Istana Taiksu, apakah kau lupa perjanjian yang kita buat saat itu? Kau berani membiarkan kultivator manusia menyentuh keturunanku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa klan singa emas mata iblisku mudah diganggu? Singa betina memohon, ayah, kumohon, engkau harus menyelamatkan anak kami. Jangan khawatir, tak seorang pun dapat menyentuh cucuku. Raja Singa Emas memancarkan niat membunuh yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sepertinya umat manusia sudah terlalu lama hidup damai dan melupakan martabat klan monsterku. Sampaikan perintahku, semua monster di seluruh hutan monster akan berkumpul, dan dalam 3 hari kita akan meluncurkan gelombang monster terhadap umat manusia. Dimulai dari lembah Jueqing, kita akan menyapu bersih ke-4 sekte utama, dan kemudian kita akan melihat bagaimana istana Taiksu akan menjelaskannya kepadaku. Akhirnya, hutan monster yang tadinya sunyi senyap, berubah menjadi riuh sekali. Semua monster di atas level 5 pun segera berkumpul ke arah Gunung Singa dan Harimau. Pertempuran besar akan segera terjadi. Bab 2644, Sembuhkan Mulut Kotormu. Setelah Xia Yuanmei dan Feng Rusong berhasil, mereka segera bergegas keluar dari hutan monster. Tas kain ajaib di tangan mereka juga merupakan hal yang baik. Dapat ditaruh di ring penyimpanan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memberi kedua singa kecil itu makanan dan air secara teratur. Dengan cara demikian, mereka tidak perlu khawatir nafas singa kecil itu akan keluar,
dan mereka juga tidak akan dicurigai oleh orang lain, sehingga mereka dapat bepergian dengan mudah di sepanjang perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan monster di sekitarnya berlari menuju area inti. Penatuasia, apakah menurutmu kebenaran telah terungkap? Meskipun Feng Rusong pernah menjadi kepala suatu sekte, dia masih sedikit gugup saat ini. Sejak singa kecil itu dicuri, dia selalu mempunyai firasat buruk dalam hatinya. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Hanya masalah waktu sebelum ditemukan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Si singa emas mata ajaib baru saja memanggil monster-monster kecil ini untuk membantu mencarinya. Jadi bagaimana kalau mereka tidak dapat menemukannya pada akhirnya? Xia Yuanmei tampak tenang dan kalem, dengan ekspresi kegembiraan tak terkendali di wajahnya. Meskipun monster tingkat 9 itu kuat, mereka hanya terbatas di hutan monster. Begitu mereka berada di luar, itu masih dunia 4 sekte utama kita. Menurut pendapatku, mereka hanya bisa kehilangan kesabaran di sini. Beranikah mereka berjuang keluar dari hutan monster? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa para ahli Mahayana dari sekte kita adalah vegetarian? Feng Rusong sedikit santai, tetapi masih berkata, tetapi aku mendengar bahwa tampaknya ada monster tingkat ke-10 di hutan monster ini. Xia Yuanmei menggelengkan kepalanya dan tidak peduli, ini hanya legenda. Menurut guruku, dia belum pernah melihat monster tingkat ke-10, dan tidak ada yang pernah melihatnya selama ribuan tahun. Menurut pendapatku, monster tingkat ke-10 yang disebut itu tidak ada sama sekali, atau sudah lama mati. Benar juga, sepertinya aku terlalu khawatir. Melihat Xia Yuanmei begitu percaya diri, hati Feng Rusong pun menjadi tenang. Kedua orang itu merasa semakin rileks saat mereka berjalan lebih jauh. Pada akhirnya, mereka tidak melihat monster tingkat tinggi sama sekali, jadi mereka terbang ke udara, dan kecepatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hari berikutnya berlalu, dan mereka tiba di pinggiran hutan monster. Dua sosok muncul tak jauh dari sana. Mereka adalah dua murid dari lembah Jueqing. Kedua lelaki itu tidak berhenti sama sekali, jadi kecepatan mereka cukup cepat. Mereka telah tiba di sini, tetapi belum menunggu kedatangan tetua agung. Tepat saat mereka tengah melihat sekeliling, ragu-ragu apakah akan keluar dari hutan monster terlebih dahulu, Feng Rusong dan rekannya tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Gadis kecil, mengapa kalian hanya berdua? Di mana wanita tua Jueran itu? Xia Yuanmei tidak punya kesan yang baik tentang lembah Jueqing sejak awal, dan dia bahkan lebih terus terang dalam kata-katanya saat ini. Apa pedulimu? Para pengikut lembah Jueqing yang selalu murni dan sederhana, juga membenci orang-orang istana Jile. Gadis kecil, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau mencari kematian? Xia Yuanmei telah menahan banyak amarah dan tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Sambil tersenyum muram, dia siap melampiaskan amarahnya kepada dua murid di depannya. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh murid-muridku dari lembah Jueqing. Pada saat ini, terdengarlah raungan marah, dan Jueran, Ye Bufan dan dua orang lainnya bergegas mendekat dari kejauhan. Oh, tidak heran kau tidak bersama murid-muridmu. Ternyata kau berkencan dengan seorang pria kecil. Meskipun Xia Yuanmei tidak mengambil tindakan, dia memiliki ekspresi sinis di wajahnya dan menatap Jueran dan Ye Bufan, yang telah berubah menjadi Ye Tian lagi, dengan makna yang dalam. Adapun Zhongli Mei di sebelahnya, dia mengabaikannya begitu saja. Tutup mulutmu yang bau itu. Aku tidak ada hubungannya dengan Dr. Ye. Jueran tampak sangat tegar saat mengatakan ini, tetapi sebenarnya dia sedikit bersalah. Bagaimanapun, dia baru saja kehilangan keperawanannya kepada Zhongli Mei, yang membuatnya kurang percaya diri. Tidak ada hubungan sama sekali. Itu bagus. Xia Yuanmei tersenyum licik. Sebenarnya, ini adalah apa yang ingin didengarnya. Jika Anda harus mengatakan siapa yang paling dibenci wanita ini saat ini, itu adalah Ye Bufan di depannya. Sebelumnya, meskipun monster tingkat 9 penuh amarah, mereka tidak berani melampiaskannya. Tapi sekarang berbeda. Mereka tidak takut saat tiba di pinggiran hutan monster. Selama dia tidak mengambil tindakan apapun, Xia Yuanmei berpikir dia dapat dengan mudah mengalahkan pria kecil di depannya,
termasuk kristal kaca di tangannya. Dia menatap Ye Bufan dengan tajam, karena tetua agung Jueran tidak ada hubungannya denganmu, maka kita harus menyelesaikan masalah kita sebelumnya. Tidak, tidak seorang pun dapat menyentuhnya. Jueran mengulurkan tangannya untuk melindungi Ye Bufan di belakangnya. Dia tidak tahu bagaimana sikapnya terhadap dua lelaki di belakangnya, tetapi dia tidak bisa hanya melihat mereka mati di depannya. Xia Yuanmei tersenyum aneh, apakah kamu mengakui bahwa seekor sapi tua memakan rumput muda, apakah ini kekasih kecilmu? Kamu berbicara omong kosong. Jueran hendak meledak, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan. Tetua Agung, biarkan aku berurusan dengan orang seperti ini. Setelah berkata demikian, Ye Bufan berjalan mendekati Xia Yuanmei dan berkata, aku tidak menyangka wanita tua sepertimu yang jalang sekali, bisa punya mulut yang begitu kotor. Setelah dia mengatakan ini, Jueran dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Meskipun Xia Yuanmei sedikit tidak bermoral, kultivasinya berada di puncak Mahayana. Mempermalukannya seperti ini sama saja dengan mengundang kematian. Bajingan kecil, kau cari kematian. Ini adalah kedua kalinya Xia Yuanmei dipermalukan oleh Ye Bufan. Bagaimana dia bisa menahan amarah di hatinya? Dia menamparkan dengan tangannya, lalu sebuah tangan besar berisi energi sejati muncul dan menghantam seperti kekuatan yang luar biasa. Jueran hendak bergerak namun ditarik ke samping oleh Zhongli Mei. Dia tentu saja memiliki keyakinan penuh kepada tuannya. Feng Rusong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, pemuda ini akan benar-benar rentan tanpa perlindungan monster itu. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah, pupil matanya tiba-tiba membesar dan aura kuat tiba-tiba keluar dari Ye Bufan. Menghadapi telapak tangan Xia Yuanmei, Ye Bufan tidak menghindar atau menghindar, melainkan malah menamparkan punggungnya juga. Dengan taraf kultivasinya saat ini, ia tidak kalah dengan para guru Mahayana Puncak, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Kedua telapak tangan itu saling bertabrakan dengan keras, dan energi sejati yang dahsyat menyapu kemana-mana, menyebabkan pasir dan batu beterbangan, bahkan menumbangkan pepohonan tinggi di sekitarnya. Ye Bufan mundur 2 atau 3 langkah, sementara Xia Yuanmei di sisi lain mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia berhasil menenangkan diri. Pada saat ini, hatinya sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia awalnya mengira bahwa pemuda ini hanya bisa mengandalkan kekuatan monster untuk menindas orang lain. Awalnya dia mengira bahwa satu-satunya kekuatannya adalah keterampilan medisnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kultivasinya begitu kuat. Awalnya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan tiba-tiba muncul di depannya dan menamparkan wajahnya. Monster tua, aku akan menyembuhkan mulutmu yang bau hari ini. Xia Yuanmei cepat bergerak dan cepat-cepat bersembunyi ke samping. Menurut idenya, dia ingin menghindari gerakan ini, tetapi dia tidak menyangka sosok Ye Bufan lebih cepat. Dia mengikutinya seperti bayangan, seperti lintah yang menempel pada tulangnya. Dengan suara tamparan keras, tangan itu menamparkan wajahnya dengan keras dan menjatuhkannya sejauh 100 meter. Bajingan kecil, tunggu saja aku pasti akan membalas dendam padamu. Xia Yuanmei menenangkan dirinya. Menurut pemikiran orang lain, wanita ini pasti akan datang untuk berkelahi setelah ditampar wajahnya di depan umum. Namun tanpa diduga-duga, dia hanya mengatakan sesuatu yang kasar lalu berbalik dan lari. Sekarang setelah dia pergi, Feng Rusong yang sudah sadar, tentu saja tidak ingin tinggal di sini, jadi dia mengikutinya. Kedua lelaki itu berlari sejauh 100 mil dalam satu tarikan napas, dan baru berhenti setelah memastikan tidak ada seorang pun yang mengejar mereka. Hahaha, Feng Rusong baru saja hendak melangkah maju untuk menyambutnya, tetapi pada saat ini dia melihat Xia Yuanmei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bab 2645 Rencana Jahat Xia Yuanmei. Ada bekas tamparan merah cerah di wajah Xia Yuanmei, tetapi dia tertawa sangat bahagia. Tertawa terbahak-bahak hingga dia terjatuh ke depan dan ke belakang, yang terlihat sangat aneh. Feng Rusong mengerutkan kening. Mungkinkah tamparan ini merusak otak wanita itu? Mengapa dia begitu gembira setelah dipukul? Tapi apapun yang terjadi, mereka berdua sekarang menjalin hubungan kerja sama, jadi dia melangkah maju dan bertanya,
Penatua Xia, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Xia Yuanmei berkata sambil tersenyum, masih tersenyum bahagia. Feng Rusong benar-benar bingung, ini. Apakah ada yang lucu, Tetua Xia? Tentu saja lucu, sangat lucu. Xia Yuanmei akhirnya menenangkan tawanya dan berkata, Lembah Jueqing menganggap mereka tidak berperasaan, dan wanita tua Jueran bahkan lebih sok suci dan meremehkan istana Jileku. Namun pada akhirnya, dia bukan hanya wanita jalang yang jalang, dan akhirnya bermain-main dengan pria kecil itu. Kata-kata ini jelas di luar dugaan Feng Rusong. Dia tertegun sejenak, lalu berkata, Penatua Xia, apakah Anda salah paham? Jueran adalah tetua utama lembah Jueqing. Bagaimana mungkin dia bergaul dengan seorang pemuda berusia 20-an? Salah paham? Hahaha. Xia Yuanmei tertawa lagi, Penatua Feng, aku mungkin sedikit lebih buruk darimu dalam hal kultivasi, tetapi dalam hal hubungan antara pria dan wanita, kamu jauh lebih buruk dariku. Feng Rusong menjadi semakin bingung, apa maksudmu? Tidakkah kau lihat, wanita tua Jueran itu sudah kehilangan keperawanannya? Xia Yuanmei berkata, aku merasa ada yang salah saat pertama kali kita bertemu, tetapi karena status khusus lembah Jueqing, aku tidak yakin. Namun, aku baru saja melihatnya lagi, dia jelas-jelas kehilangan keperawanannya, dan lebih dari sekali. Terakhir kali dia bersama seorang pria bernama Ye, dan kali ini dia bersama anak laki-laki itu lagi. Apakah aku perlu memberitahumu apa yang terjadi? Ini, Feng Rusong tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Sebagai salah satu dari 4 sekte bintang 9 di Tianmangzu, dia sangat mengenal lembah Jueqing, dan juga sangat akrab dengan Jueran. Secara logika, hal seperti itu seharusnya tidak pernah terjadi, tetapi penjelasan Xia Yuanmei begitu meyakinkan sehingga dia tidak dapat membantahnya. Xia Yuanmei tertawa lagi, ada beberapa hal di dunia ini yang benar-benar tidak terduga. Anak itu baru berusia 20-an, tetapi kultivasinya tidak kalah dengan kita. Jueran, wanita tua itu, berpura-pura polos dan tidak bersalah di hari kerja, tetapi dia seperti ini di kehidupan pribadinya. Feng Rusong menggelengkan kepalanya, mungkin kamu benar, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Karena kita telah berhasil, mari kita kembali ke sekte. Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya dengan kita? Kita masih punya dendam besar dengan anak bernama Ye itu. Senyum Xia Yuanmei memudar dan dia menjadi serius. Kali ini, istana Jileku mengirimkan 3 tetua dan 3 murid inti, dan sekarang kecuali aku, 5 lainnya telah menghilang. Aku hanya sedikit curiga sebelumnya, tetapi sekarang aku yakin bahwa Jueran dan anak itu yang melakukannya. Alasan mengapa dia tidak yakin sebelumnya adalah karena kultivasi Jueran tidak jauh berbeda dari tetua agung Yan Wuhui, dan hampir mustahil untuk membunuh pihak lain secara diam-diam. Tetapi setelah melihat kultivasi Ye Bufan hari ini, dia langsung berubah pikiran. Memang benar bahwa Jueran sendiri tidak akan mampu membunuh Yan Wuhui, tetapi jika mereka berdua bekerja sama, itu tidak akan menjadi kesulitan sama sekali. Kemudian Xia Yuanmei menatap Feng Rusong lagi dan berkata, dan murid inti sekte Anda, Feng Wugou, juga tewas tak berdaya di tangan bocah bernama Ye itu. Jika kita tidak membalas dendam ini, saya khawatir kita tidak akan bisa menjelaskan diri kita sendiri saat kembali ke sekte. Feng Rusong tersenyum pahit, tetapi kamu juga telah melihat kultivasi anak itu, dan dia bersama Jueran. Bahkan jika kita berdua bergabung untuk membalas dendam, itu mungkin tidak mudah. Xia Yuanmei tersenyum menawan, Penatua Feng, Anda terlalu lugas. Terkadang Anda tidak perlu melakukannya sendiri jika ingin membalas dendam. Ekspresi Feng Rusong berubah, Penatua Xia, apakah Anda punya cara lain? Xia Yuanmei berkata, tentu saja ada. Menggunakan pisau untuk membunuh seseorang, kita tidak hanya dapat membunuh Jueran dan anak bermarga Ye, tetapi 2 sekte utama kita juga dapat menghasilkan banyak uang. Saya hanya tidak tahu apakah tetua Feng bersedia. Apakah ada cara lain yang bagus? Feng Rusong berkata, Penatua Xia, tolong beritahu saya jika Anda punya ide bagus. Sebenarnya sangat mudah. Kamu dan aku akan melaporkan berita itu kembali ke sekte,
dan kemudian kedua sekte utama akan bergabung untuk bergegas ke lembah Jueqing. Kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu mengungkap hubungan antara Jueran dan anak itu di depan umum. Lembah Jueqing sangat peduli dengan harga diri, dan aturan sekte dengan jelas melarang hubungan cinta antara pria dan wanita. Jika tetua agung melanggarnya di depan umum, di mana mereka akan menaruh harga diri mereka. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, anak bernama Ye itu akan terbunuh, dan Jueran mungkin akan berdiri di sisi Ye Tian, dan itu akan menjadi badai berdarah. Ketika pertikaian internal mereka berakhir, bahkan jika lembah Jueqing menang, kekuatannya akan rusak. Kedua sekte utama kita akan bergabung untuk menuduh mereka berkolusi dengan monster untuk membunuh orang-orang mereka sendiri, dan kemudian tidak akan ada lembah Jueqing di Tianmangsu. Setelah operasi ini, apakah itu kristal glasir berwarna pendamping di tangan Ye Tian atau sumber daya kultivasi lembah Jueqing, semuanya akan menjadi milik kedua sekte utama kita. Xia Yuanmei berbicara dengan bebas. Ketika dia selesai menceritakan rencana jahat ini, Feng Rusong berkeringat dingin di punggungnya. Wanita ini sungguh kejam. Tidak heran dia berbalik dan lari tanpa mengatakan apapun setelah ditampar tadi. Sebenarnya ada rencana yang sangat kejam di sini. Namun, Xia Yuanmei memiliki ekspresi menawan di wajahnya. Bagaimana menurutmu, Penatua Feng? Apakah kamu tertarik? Penatua Xia benar-benar punya ide bagus. Feng Rusong berkata, kita harus melapor kepada pemimpin sekte untuk berdiskusi mengenai penggabungan kekuatan kedua faksi, tetapi kita bisa pergi ke lembah Jueqing terlebih dahulu. Ekspresi menyeramkan tampak di wajah halus Xia Yuanmei, dan matanya penuh dengan kebencian. Baiklah, tidak peduli apakah kita akhirnya bisa menghancurkan lembah Jueqing atau tidak, wanita tua Jueran dan anak laki-laki bernama Ye itu sudah mati. Setelah mengatakan ini, mereka berdua meninggalkan hutan monster bersama dan menuju lembah Jueqing. Adapun Ye Bufan, dia tidak menyangka Xia Yuanmei berlari secepat itu. Dia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini tidak penting baginya. Hal terpenting sekarang adalah menemukan Irohka. Ekspresi Jueran sedikit rumit. Dia telah membela Ye Bufan berkali-kali sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kultivasi orang itu tidak lebih buruk darinya sama sekali. Dia menatap Ye Bufan dari ujung kepala sampai ujung kaki seakan sedang menatap monster. Bagaimana kamu berlatih? Bagaimana kamu bisa berkembang begitu cepat? Atau apakah kamu menyembunyikan kultivasimu selama kompetisi jenius? Sedikit dari segalanya, Ye Bufan memiliki terlalu banyak rahasia untuk dijelaskan dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa membodohi orang dengan jawaban yang tidak jelas. Tetua Agung, ayo kita berangkat. Jueran menggelengkan kepalanya dan berkata, Dr. Ye, saya akui Anda memang hebat di antara anak muda. Tetapi apakah Anda pikir Anda dapat melawan lembah Jueqing saya seperti ini? Bahkan jika Anda memiliki kultivasi puncak Mahayana, Anda masih jauh dari itu. Sekte Jiuxing saya telah diwariskan selama ribuan tahun, dan kekuatannya jauh melampaui imajinasi Anda. Dengarkan saran saya, kembalilah. Anda tidak dapat membawa Wang Chen bersama Anda, dan Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda.